Selamat siang, perkenalkan nama saya Carmelita Amaya Dakrus. Saya perwakilan dari STIE IEU Yogyakarta. Baik, saya di sini akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi tentang Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Saya sangat setuju dengan mosi ini karena yang perlu kita ketahui bahwa glorifikasi adalah proses, cara perbuatan meluhurkan dan memuliakan. Glorifikasi juga merupakan aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Selain itu, seorang pekerja yang disebut sebagai spesialis pada dasarnya hanya satu tugas tertentu atau secara spesifik. Diliput dari edisi.co.id, banyak orang yang bisa berhasil tidak harus sesuai dengan spesialisnya. Spesialis dalam hal ini seperti orang tersebut berlatar belakang pendidikan tertentu, maka harus bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seperti yang disampaikan pemerintah pembuka, ada orang yang mempelajari secara khusus atau harus mengikuti kursus atau pelatihan ataupun memiliki sertifikat spesialis, pekerjaan yang diinginkan orang tersebut dapat diterima. Namun, ada pula orang yang tidak memiliki latar belakang spesialis mengenai pekerjaan atau karir yang tersedia, namun orang tersebut mampu bekerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Contohnya, Khairul Tanjung merupakan seorang pengusaha sukses. Akan tetapi, jika kita melihat latar belakang pendidikannya adalah seorang dokter gigi, namun ia dapat mengembangkan bisnis yang menggurita. Dari sini kita dapat melihat bahwa spesialis tidak menjadi fokus utama bagi karir, melainkan ada hal lain yang dapat berperan dalam karir seperti pengalaman. Adapun 5 kemampuan yang mendukung kesuksesan karir. Yang pertama, keahlian non-teknis. Keahlian non-teknis ini juga dibagi dalam beberapa bagian lagi, yaitu seperti kepemimpinan. Yang kedua, bersedia bekerja dengan orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda dalam satu pekerjaan yang sama. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, kemampuan membuat rencana dan prioritas untuk memajukan perusahaan. Keahlian non-teknis ini harus terus ditingkatkan karena akan menjadi nilai tambah yang baik bagi para karyawan yang melamar ke sebuah perusahaan. Yang kedua, keahlian analisis data. Keahlian analisis data bahkan masuk dalam 25 keahlian yang paling dicari perusahaan di tahun 2014. Analisis data sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan sebagai acuan langkah yang perlu perusahaan pilih dalam mengambil keputusan. Keahlian ini juga banyak dicari, bahkan bisa menjadi syarat utama untuk bidang pekerjaan tertentu. Biasanya, seseorang yang dapat melakukan analisis data dengan baik adalah orang yang kritis dan dapat berhitung dengan cepat. Yang ketiga, keahlian digital dan pemasaran daring. Keahlian ini masuk dalam kategori sebagai keahlian yang paling dicari. Saat ini, perusahaan memiliki ruang untuk dunia maya. Karyawan yang memiliki keahlian ini biasanya akan bekerja secara daring untuk membuat iklan pemasaran lewat internet maupun media komunikasi. Yang keempat, keahlian tanpa batas. Selain beberapa keahlian yang sudah saya bahas di atas, akan menjadi nilai tambah untuk perusahaan. Misalnya keahlian bahasa sekarang ini keahlian bahasa. Sekarang ini sudah zamannya globalisasi termasuk lingkungan perusahaan. Dengan ini, keahlian lainnya juga bisa kamu kuasai. Keahlian yang memang akan diperlukan saat kamu bekerja dimanapun juga. Keahlian tanpa batas yang dimiliki juga akan membawa kita ke dunia baru yang akan lebih meningkatkan kemampuan seseorang ataupun kemampuan kita. Yang kelima, keahlian multidisiplin. Hal ini mungkin berlaku untuk beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan pegawai yang profesional tetapi memiliki disiplin ilmu lainnya dan juga penguasaannya walaupun tidak berkuliah pada bidang tersebut akan tetapi merupakan aset dalam dirinya. Selanjutnya saya akan memberikan solusi yang terkait mosi di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari keterampilan baru. Memperoleh keterampilan baru dan relevan dapat membuat kita maju menuju tujuan karir yang bagus. Yang kedua, memperluas jaringan. Untuk memperluas jaringan,
Adapun pertimbangan untuk menghindari konferensi yang berhubungan dengan bidang Anda. Misalnya, jika Anda seorang asisten eksklusif, Anda dapat menghindari konferensi profesional administrasi untuk tidak hanya bertemu asisten lain, tetapi untuk menambah keterampilan. Dari argumentasi dan data yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa saya sangat setuju dengan mosi ini. Saya sangat setuju dengan mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, karena semua orang bisa sukses atau mempunyai karir yang bagus tanpa berdasarkan latar belakang pendidikannya. Terima kasih.